Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, kembali saya rindu iman saudara diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara kembali akan diberkati oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa mujizat masih ada. Allah masih mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah dan beban kehidupan saudara, Tuhan masih mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang kelima, ayat 5 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang seorang yang sudah mengalami sakit begitu lama. Kemungkinan dia mengalami sakit lumpuh, saudara. Dan kisah itu terjadi di kolam Bethesda, di mana di kolam Bethesda ini berkumpul sejumlah besar orang sakit. Dan salah satunya yang ada di sana adalah seorang yang sudah begitu lama mengalami sakit. Dan ketika Yesus datang ke situ, Yesus melihat orang ini. Di ayat 5 dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Masalah, persoalan, penyakit yang dia alami sudah begitu lama. Sudah 38 tahun lamanya. Bayangkan saudara, bagaimana menderitanya orang ini. Dan bayangkan sudah begitu lama dia mengalami penderitaan itu. Hari ini mungkin saudara punya beban, persoalan dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau tanya, seberapa lama beban persoalan itu sudah saudara pikul? Seberapa lama beban dan persoalan itu sudah membebani kehidupan saudara? Adakah saudara sudah menderita begitu lama, lebih lama dari orang yang 38 tahun lamanya sakit ini?
Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jika orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ini bisa mengalami mujizat Tuhan, masih bisa masalahnya diubahkan oleh Tuhan sekalipun sudah begitu lama, maka hari ini apapun dan bagaimanapun masalah saudara, seberapa lama pun masalah saudara, Allah sanggup untuk memulihkan saudara. Allah sanggup untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana proses sampai akhirnya orang ini mengalami mujizat Tuhan. Jika kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan di situ, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ini yang pertama yang saya rindu kita catat, saudara. Firman Allah ini menegaskan bahwa ketika Yesus datang ke situ, Yesus melihat orang itu. Dan firman Allah menambahkan bahwa Yesus tahu keadaan orang itu, bahwa dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Saat ini saya mau kita menyadari betul, saudara, bahwa Yesus juga melihat setiap kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, ketahuilah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu sampai hal terkecil sekalipun masalah yang sedang saudara alami. Tuhan tahu. Saudara, terkadang karena mungkin sekian lama doa kita belum dijawab, kita merasa bahwa sudah begitu lama kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan, tetapi doa kita belum juga dijawab. Situasi yang demikian seringkali membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Situasi yang demikian seringkali membuat banyak orang akhirnya menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada dia. Tetapi melalui teks firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika Yesus datang di situ, dia lihat orang itu yang sakit 38 tahun itu, saudara. Dan firman Allah mencatat, dia tahu. Dia tahu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dia lihat hidup saudara, dia lihat keluarga saudara, dia lihat ekonomi saudara, dia lihat usaha pekerjaan saudara, dan dia melihat juga segala beban persoalan, masalah yang ada dalam semua aspek kehidupan saudara. Dan dia tahu apa yang menjadi keadaan saudara, apa yang menjadi kesulitan saudara, apa yang menjadi beban saudara, penyakit saudara, masalah saudara. Tuhan tahu. Sekali lagi, Tuhan tahu. Saya rindu saudara mengatakan kepada diri saudara, ingatkan, tegaskan kepada diri saudara, Tuhan tahu bebanku. Tuhan tahu masalahku. Tuhan tahu persoalanku. Tegaskan itu kepada diri saudara, ingatkan itu kepada diri saudara, bahwa Tuhan tahu segala masalah dan persoalan kehidupan kita. Tuhan tahu. Lalu kemudian saudara, masih ayat yang ke-6 dikatakan juga di sana, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hal kedua, saudara, selain Tuhan tahu, hal kedua yang saya lihat di sini adalah Tuhan peduli dan dia menawarkan solusi. Tuhan mempedulikan orang itu dan dia menawarkan solusi kepada orang itu. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini apa yang menjadi masalah hidup saudara? Adakah penyakit di sana? Adakah saudara sedang sakit? Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Adakah ekonomi saudara sedang hancur? Yesus berkata, maukah engkau ekonomimu dipulihkan? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan saudara? Beban persoalan menindih kehidupan saudara? Yesus berkata, maukah engkau beban dan persoalan hidupmu diangkat? Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, Yesus berkata, maukah engkau masalahmu diselesaikan?
Dia menawarkan solusi, saudara. Dia menawarkan solusi bagi setiap kita hari ini. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Yesus masih bertanya, maukah engkau sembuh? Bukankah orang itu ada di situ karena dia memang rindu sembuh? Kalau saya melihat apa yang menjadi jawaban orang itu alasan Yesus bertanya sebenarnya. Karena dikatakan ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara, selama ini dia mengharapkan manusia untuk menolong dia. Tapi sudah 38 tahun lamanya dia terus kecewa dan dia terus kecewa. Bahkan saya berpikir bahwa keluarganya pun mungkin tidak lagi peduli kepada dia. Karena gak ada lagi orang yang menolong dia. Artinya selama ini dia andalkan orang lain. Tidak ada solusi. Kemudian dia juga berkata, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia juga coba dengan kekuatannya. Dia berjuang dengan kekuatannya, tapi setiap kali dia berjuang, orang lain sudah terlebih dahulu mendahului dia. Sedangkan orang yang akan mengalami mujizat di kolam itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam. Setiap kali dia berjuang dengan kekuatannya, dia kalah lagi. Setiap kali dia mau berjuang dengan kekuatannya, dia kalah lagi. Ketika saya baca itu, saudara, akhirnya saya paham kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya demikian, saudara, untuk mengalihkan di mana yang tadinya orang ini mengharapkan manusia, di mana yang tadinya orang ini mengandalkan kekuatannya. Yesus mau kali ini orang ini mengarahkan pandangannya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus. Dan pada akhirnya, ketika dia mulai beralih dari dirinya, dia beralih dari orang lain dan mengharapkan Yesus, akhirnya mujizat pun terjadi. Perkara besar pun terjadi. Dan yang ketiga di sini yang kita perlu juga renungkan, saudara, adalah ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, yang ketiga yang kita lihat di sini kembali adalah tentang ketaatan. Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Saudara, kalau kita renungkan, orang ini kemungkinan besar sakit lumpuh. Tetapi lihat, Yesus memberi perintah untuk bangkit, angkat tilam, berjalan. Itu kan sesuatu yang mustahil sepertinya secara manusia. Ya memang, sekali lagi dengan kekuatan orang itu dia akan mustahil melakukan itu. Tetapi lihat, mana duluan, orang itu sembuh duluan atau dia mengangkat tilam duluan? Kita lihat ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan memberi perintah, sekalipun itu begitu mustahil, dia akan beri kekuatan untuk melakukan perintah itu. Dia sembuhkan dulu orang itu dan akhirnya orang itu taat. Tuhan akan beri kekuatan untuk kita taat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak sanggup. Dengar, Tuhan tidak akan biarkan saudara. Dia akan menolong saudara untuk mentaati firman-Nya. Dan ketika orang itu taat, mujizat menjadi bagiannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari dalam kehidupan kita, apapun beban persoalan saudara, ingat bahwa Tuhan tahu masalah saudara dan Dia tawarkan solusi bagi saudara, dan Dia ingin saudara taat kepada firman-Nya. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari ambil keputusan untuk menerapkan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapan-Nya. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara,
Sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan
menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer.
Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara,
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini, saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.